Terus puncaknya 29 Mei 2024. Ya, Ica ngirim pesan ke WA maupun ke IMO. Sekaligus juga memang ngarep klarifikasi juga. Nah, gimana pesannya kayak gini, kurang lebih kayak gini. Haji hayang alasan naon kahiji dalam rumah tangga kejujuran pengeluarannya maupun pemasukannya ngiriman kurang lebih 2 juta. Nah, padahal saya udah berusaha ngasih tahu ya waktu itu kan, karena memang masih ada tanggungan kayak hutang hutang waktu beli tiket pesawat, terus hutang bayar kontrakan. Di sini juga banyak pengeluaran gitu kan yang belum selesai. Padahal udah ngasih tahu, tapi mungkin Ica ngerasa itu masih belum cukup gitu kan. Ya karena tadi itu memang gara-gara kesalahpahaman transparan yang itu. Terus cenah janji dek diajak nyata nah henteu. Ya karena memang janji arek diajak kan keringin proses paspor gitu kan, tapi buktinya malah mengabatalkeun paspor. Masih ya memang dek diajak kadi karena rencanana kan untuk diajak kadi juga butuh biaya proses sampai puluhan juta. Otomatis kan kudu nabung heula gitu kan. Buktina ngeringin paspor kan harus nama geus jadi tanggal 21 April kan, kita buktina ngiriman kan jeung paspor kan, bahwa memang niat. Yang penting kan untuk proses kadi kan tuh semudah telapak tangan gitu kan, untuk nggak kayak sesama Indonesia gitu. Untuk karena butuh proses semuanya juga. Di antaranya ya untuk harus banyak prosedur yang harus dilalui, dari mulai biaya visa, biaya terjemah ke bahasa Arab, bahasa Inggris untuk buku nikahnya juga, apostil istilahnya gitu. Belum tiket pesawat, belum nyari kontrakan juga. Itu semua tuh butuh biaya. Teman saya aja kan yang di sini hampir habis 40 juta untuk ngurus bawa istrinya ke Arab Saudi. Terus selanjutnya kedua, terus pesan berikutnya cenah janji giliran ngiriman ke keluarga tanpa perhitungan, tanpa sepengetahuan kami minta motor setrum bae teu dibere komo motor beneran. Nah di dia ulah salah paham juga, giliran ngiriman keluarga tanpa perhitungan. Ya Allah, ngiriman keluarga naon, padahal ngiriman keluarga kita cuma taeta untuk jeung biaya abah, jeung biaya bayar hutang, biaya abah 40 hari gitu kan, biaya ngariung jeung abah, terus biaya urut tahlilan teh ya gitu kan. Hanya eta doang jeung keluarga ge, jeung biaya naon deui gitu. Walau tanpa perhitungan kumaha, karena emang butuh kan. Terus geus dibebeja juga kok Kak Ica bahwa iya geus ngajelaskeun jeung biaya ieu gitu kan. Tapi malah Ica menanggapi lain. Terus soal can beli motor listrik jeung lulu, lain maksud arek henteu meulikeun, emang pasti meulikeun, tapi kan ngelihat situasina kondisina heula, karena memang akan can aya boga duit, masih loba tanggungan keneh tadi eta, masih loba hutang-hutang nu kudu dilunasi, hutang urut bayar tiket pesawat, terus ditambah lagi hutang kontrakan kan kebenaran juga cuman berdua doang, jadi otomatis biayana jadi cuman dibagi dua, biasanya 3 orang karena satu orang nangis keluar, jadinya cuma berdua, otomatis jadi gede deui yang bayar kontrakan sampai 10 juta per orang, mahal. Jadinya ya memang belum ada dana untuk membelikan motor listrik jeung lulu gitu, karena memang masih ada dana yang harus diselesaikan dulu, itu belum saatnya. Karena walaupun kalau emang udah punya dana mah ya pasti dibelikan. Jadi udah langsung mereka kesimpulan seolah-olah kejam gitu, aduh tega pelit amat gitu, karena memang kondisinya kan. Terus
Giliran orang tua minta THR bae ge pakai ngancem segala untuk nyaho tempat dan kondisi. Ya Allah, fitnah naon deui yeuh. Padahal siapa yang ngancem, nggak ada kata-kata ancaman, ngancem kumaha. Padahal ama sayang ka ama, ngancem di manana gitu. Ngomong ngomong ge gitu kan. Tadi teh ngomong segala teu nyaho tempat dan kondisi. Tempat dan kondisi kumaha maksud age gitu tah. Can ieu kan gajian gitu kan. Lanjut nunggu mungkin sabar heula tas gajian mah insyaallah dibelikeun gitu kan. Malah dianggap teu nyaho tempat dan kondisi padahal mah teu eueuh kata ancaman gitu. Hanya cuman eta doang eta mah. Kesalahpahaman. Teu nyaho tempat dan kondisi maksudna lain-lain ngancem eta mah maksud masih disalahartikeun ngancem-ngancem ancaman di manana. Ami cuma ngajelaseun bahwa can gajian, can boga dana. Jadi engke nunggu geus gajian turun 3 minggu deui pasti dibelikeun. Lain bermaksud ngomong nyaho tempat dan kondisi. Memang kondisi ana saat itu memang nggak punya gitu. Lagi nunggu gajiannya belum turun kan lebaran tanggal 10 atau 9 itu kan. Sekarang gajian kan tanggal 27, 28 atau 29 akhir bulan gitu. Jadi bukan maksud ngancem di mananya. Saya cuma bilang gitu. Nunggu gajian nanti dibeliin gitu. Cuman bercanda tentang tidak tahu tempat dan kondisi. Tadi itu kembali ke awal pesan saya itu kan jangan bercanda tentang THR. Maksud saya itu, maksud Ama itu bercanda soal THR teh ya, Ama pasti mereng bung jadi bahan candaan THR teh. Emang Ama serius hayang mere teh jeung mbah jeung emak gitu kan. Ama teu bercanda gitu. Malah dianggapna malah kumasi malah jadi sebagai ancaman ngancem di manana. Jadi intinya masalah paham bahasa deh, komunikasi gitu. Sekali lagi naudzubillah min dzalik, saya emang nggak ada istilah bahasa ngancem segala. Masa dituduh ngancem, aneh bener. Padahal ama sayang banget kambah kama gitu kan. Dari mana bahasa kok bisa-bisanya keluar bahasa ngancem gitu. Terus kami mah embung dibohongan, kami mah boga salaki lain kakarak ieu, kami ge hayang bener rumah tangga di dinya sifatna kos gitu. Tah eta alesana dipatahkeun ge ku kami rumah tanggana moal bahagia, moal nyaman. Tolong beresan bae. Kami mah secara baik-baik dininya mah embung enggak dininya embung ngaberesan, mangga kami mah hendek ka pengadilan tah sakitu atas penjelasan kami secara hormat. Nah, semenjak menang SMS eta pesan eta ya udah saya makin menutup diri, makin ogah untuk melanjutkan percakapan selanjutnya. Jadi ya udah saya diemin gitu kan. Kayak mungkin karena memang bawaan Ica emosi gitu kan. Ya udah saya diemin. Mungkin mau menekan diri ya udah biarkan Ica berjalan sendiri itu tanpa ada campur tangan saya sendiri. Karena kalau saya ngobrol mungkin takutnya ke bawah emosi atau apa, ya udah saya akhirnya malah diem-dieman. Itu terus tadi kami mambung di bohongan, kami mah boga salaki lain kakarak ieu. Nah, kalau memang boga trauma masa lalu yang lalaki sebelumnya ya jangan dilimpahkan ke saya lah gitu. Kalau masa lalu kan dia nggak pernah ngasih kiriman juga karena katanya karena judi gitu kan, karena habis buat judi. Nah kalau saya emang buat judi enggak lah, boro-boro gitu kan. Makanya saya memilih diam itu karena memang alasan pengen pisahnya itu masih bisa diluruskan gitu kan, hanya karena masalah komunikasi aja gitu kan. Ya memang salah dalam hal komunikasi gitu kan, jadinya terjadi kesalahpahaman gitu. Tapi bukan berarti sama kayak mantan yang dulu. Kalau memang punya trauma masa lalu ya jangan dilampiaskan ke saya, karena saya juga berbeda, bukan nggak sama kayak orang itu. Kalau itu misalnya penggunaan keuangan dia misalnya buat judi, kalau saya buat apa? Nggak ada buat judi-judian.
Kan tadi itu hanya buat keperluan yang mendesak. Kemarin itu kan namanya juga kita kan kena musibah yang nggak ada yang tahu, abah hilang itu kan orang lagi kena musibah bukannya simpati gitu kan, bukannya ngerti kondisi, ini malah dituduh yang enggak gitu. Karena memang kebutuhan A itu ya tadi itu pertama itu kan untuk melunasi hutang yang dulu buat biaya selamatan abah, biaya tahlilan abah juga gitu. Karena selain A siapa lagi yang diandalkan untuk menutupi semuanya gitu. Ya memang salahnya di A tuh nggak komunikasi gitu kan, ya udah memang salah A, maaf A, karena masalah komunikasi gitu, kurang dikomunikasi sehingga akhirnya timbul salah paham. Ya kan masa sih hanya sekedar masalah ini aja istilahnya sampai harus berpisah gitu. Bagi saya gitu kan, selama rumah tangga nggak ada yang istilahnya, selama saya nggak selingkuh, nggak KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, nggak judi, nggak mabok gitu kan, atau nggak istilahnya keluar dari Islam gitu, itu sebenarnya masih bisa dipertahankan gitu, masih bisa diperbaiki. Hanya masalah kedewasaan kita dalam menyikapi suatu permasalahan gitu. Karena di luar sana orang pengen pisah itu ya dengan berbagai macam kasus gitu kan. Ada yang karena KDRT, karena ada yang nggak pernah dinafkahin gitu. Kalau kamu kan kenapa tetap jalan kan buktinya. Terus ya dari segi itu juga nggak pernah yang namanya KDRT, nggak pernah pakai kekerasan fisik atau apa, bahkan ngebentak-bentak aja nggak ada, tapi malah disalahartikan, ngancem di mana gitu. Itu bagi saya nggak terima gitu diomong kayak gitu. Maksudnya gimana ya, ya jalan intinya menggaya masalah komunikasi gitu. Makanya memilih diam itu, nggak menanggapi itu, karena tadi itu alasan perceraiannya itu nggak jelas. Maksudnya hanya gara masalah hal sepele gitu, lagi-lagi masalah ekonomi gitu, padahal ya hanya masih bisa dibicarakan baik-baik gitu kan, masih bisa diluruskan gitu. Tapi udah langsung ngambil kesimpulan gini-gini gitu, akhirnya ya tidak bisa berpikir jernih, langsung aja mengambil keputusan secara sepihak, memberikan kesimpulan gitu kan, menuruti hawa nafsu dan emosi semata. Akhirnya jalan pisah satu-satunya gitu kan untuk yang diambil gitu. Padahal ya dari lubuk hati saya sebenarnya ya enggak ada kata ingin pisah ibaratnya gitu kan. Saya ingin sama semua juga, pengen mempertahankan rumah tangga karena sudah lelah dengan kehidupan ini. Karena kita juga semua juga sama sih, tujuan utama hidup ini apa sih, yaitu untuk ibadah sama untuk bekal akhirat, itu aja. Nggak mau pusing-pusing gitu kan, mungkin betapa kisruhnya urusan duniawi. Ya tadi itu makanya saya nggak akan istilahnya memberikan Ita, ketika Ica minta pisah juga mau ingin pisah gitu kan, ya saya nggak saya turutin gitu, karena menurut saya alasannya yang nggak begitu urgent gitu kan. Kesalahan yang dilakukan tuh nggak begitu fatal, kecuali saya misalnya membunuh orang, kecuali saya misalnya selingkuh dengan wanita lain, atau misalnya kecuali saya berzinah gitu kan dengan orang lain, naudzubillah gitu kan, atau kecuali saya misalnya melakukan tindakan kriminal gitu kan, ngebegal nih ibaratnya gitu, naudzubillah min dzalik ya. Itu kan kesalahan-kesalahan yang fatal gitu kan, yang benar-benar memang dilarang juga dalam Islam juga kan, berbuat kriminal seperti itu gitu. Tapi saya nggak ngelakuin itu semua gitu kan. Jadi ya intinya memang hanya dalam hal masalah komunikasi, yang mudah-mudahan ya ini juga pelajaran bagi saya gitu kan, untuk bisa lebih dewasa lagi dalam menyikapi situasi gitu kan. Terus tuduhan Ica berasa nggak dianggap gitu, ya Allah, berasa anggap di mana gitu kan, buktinya gitu kan, waktu lomba juga didukung, waktu kursus make up juga didukung, kalau selagi masalah dana itu ada gitu kan. Jadi jangan ngerasa Ica sendiri merasa nggak dianggap gitu, tetap saya menganggap, cuman Icanya aja yang menanggapi bahwa kita tuh
seperti udah nggak dianggap lagi gitu. Padahal dari lubuk hati yang paling dalam tetap saya itu di sini berjuang untuk keluarga. Cuman ya gara-gara tadi itu kesalahpahaman ya akhirnya jadi situasi jadi makin rumit seperti ini. Ya udah, sekali lagi saya karena saya nggak mau panjang lebar, sekali lagi saya mau ucapkan saya hanya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesusahan yang ini. Yang intinya saya nggak ada maksud apapun, nggak ada maksud menyepelekan Ica, nggak ada maksud nggak menganggap Ica, atau lagi nggak ada maksud mengancam-ngancam, ngancam orang tua, ngancam mbah-mbah gitu, ngancam mbah gitu. Nggak ada ancaman di situ seperti yang dituduhkan tadi dari kata-kata tersebut. Dan dari kata-kata tersebut juga saya nggak yakin itu Ica yang ngetik gitu, karena dari bahasanya itu beda, ngomongnya Kak Haji gitu. Bukan, biasanya kan Ica manggilnya itu AA bukan Kak Haji. Ya mungkin dari pihak-pihak siapa yang ngetik itu, ya cuma saya hanya meluruskan atas kekeliruan yang terjadi tersebut sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari gitu. Jadi dari saya pribadi ya itu penjelasan saya, bahwa intinya semuanya itu berasal dari miskomunikasi, kesalahpahaman, sehingga menyebabkan pikiran yang enggak gitu, sehingga menyebabkan ya rayuan setan, godaan setan masuk ke dalam diri kita, sehingga ya tadi itu langsung bawaannya emosi aja, bawaannya marah aja gitu, karena gara-gara menuruti hawa nafsu semata gitu. Karena dari sisi saya sendiri ya tidak ada istilahnya untuk menyakiti, tidak ada istilahnya untuk mengancam, apalagi istilahnya untuk merusak kehidupan rumah tangga gitu. Karena saya juga di sini berjuang gitu. Karena saya juga punya pengalaman dengan kegagalan yang pertama dulu gitu. Jadi sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan dari lubuk hati yang dalam mohon ya mungkin mari sama-sama kita perbaiki, bisa lebih baik lagi. Karena ini sudah tahun baru, bisa kita buka lembaran baru ya, sehingga kekisruhan ini bisa diperbaiki lagi. Sekian dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.